pulang ke Indonesia mungkin ada ya, tapi kalau karena keadaannya sekarang jadi kayak gini ya kita nggak bisa pulang karena airport tutup. Karena pemerintah India memang sangat ketat dalam hal lockdown seperti ini. Jika ada yang keluar yang memang hanya untuk jalan-jalan, itu udah dipanis lah, dihukum. Kadang-kadang ada yang dipukul pakai. Jika video ini bermanfaat. Selamat menonton. Halo. Jumpa lagi di Cerita Nasya, channel informatif di Sumatera Barat. Rancak Bana. Di tengah wabah COVID-19 yang melanda dunia, banyak perantau Minang yang pulang kampung. Padahal pemerintah mengimbau jangan pulang kampung dulu untuk memutus mata rantai virus ini. Tapi dilema juga, kasihan mereka di rantau. Apalagi kalau sudah karantina wilayah. Nah, bagaimana nasib perantau kita di daerah maupun di luar negeri? Ayo ditonton sampai habis wawancara Nasya. Sekarang Nasya terhubung dengan Om Kurniawan Masud di Nusa Dua, Bali. Om Wawan ini kampungnya di Kota Solo. Halo Om Wawan. Halo Nasya. Wah, udah gede aja sekarang. Dulu terakhir kita ketemu waktu kamu masih balita. Hei, iya Om. Udah lama banget. Bagaimana kabarnya Om? Alhamdulillah, kabar Om sekarang baik-baik aja. Sekarang udah hari yang kedua minggunya Om menjalani social distance di rumah aja. Kabarnya ya sehat, alhamdulillah, nggak ada masalah. Semua dikerjakan di rumah, memasak, ya apalah yang bisa dikerjakan. Alhamdulillah. Kalau di Bali gimana kondisinya sekarang Om saat wabah COVID-19 ini? Kalau kondisi Bali sekarang, Bali itu udah semi lockdown atau istilahnya apa ya? Pokoknya tempat-tempat pariwisata itu udah ditutup semuanya. Bule-bule turis-turisnya juga udah banyak yang pulang kampung, ada yang dijemput dari negaranya, disediakan pesawat. Sekarang tuh cuman ya paling bandara itu buka untuk penerbangan logistik yang masuk aja ke Pulau Bali gitu. Sedangkan dampak buat pekerjaan Om di sini ya kita dirumahkan, yang otomatis juga tidak ada pemasukan. Jadi kita berusaha buat survive di sini gitu. Waduh, gak ada niat pulang kampung aja Om. Yang pasti sih niat, apalagi momentumnya sekarang udah mau Lebaran, udah mau Ramadan. Ya kita pengen lah, semua orang juga pengen, perantau juga pengen buat pulang kampung, berkumpul dengan keluarga, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, ya seperti kebanyakan kita pulang kampung pada umumnya lah. Itu ceritanya. Oh gitu, apa nih Om pesan-pesannya untuk para perantau yang belum bisa pulang kampung karena wabah ini? Pesan buat para perantau ya tetap semangat, tetap bertahan, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin yang banyak. Terus ya harapannya supaya semoga bisa pulang kampung buat menjalani bulan puasa Ramadan nanti yang kira-kira 19 hari lagi. Terus ya semoga
semoga dampak virus corona ini juga cepat berlalu, karena kita tahu ada istilah badai pasti berlalu, ya kan? Ya Om. Oke, oke, terima kasih buat Nasya yang udah ngubungin Om dari kampung jauh-jauh, buat Om yang lagi di rantau. Semoga juga nggak kesepian dan lumayan terhibur. Terima kasih udah calling-callingan, ya kan? Jangan lupa tonton cerita Nasya di YouTube channel, like, subscribe, and share. Terima kasih juga Salam. Om. Sekarang ada Tante Afira Arcan di Palmerah, Jakarta. Tante Ira ini kampungnya di Batipu, Kabupaten Tanah Datar. Halo Tante Ira, gimana kabarnya bersama keluarga di sana? Halo Nasya, alhamdulillah Tante dan keluarga di sini sehat-sehat. Di tempat Tante, sekarang gimana kondisinya? Apa udah karantina wilayah? Kalau kondisi di sini sudah mulai lah karantina wilayah ya, Nasya belum lockdown banget karantina wilayah, dan dibatasi jam malam kalau komplek daerah Tante ya. Paling malam jam 9, tapi masih juga sih anak-anak yang pada ngumpul, mungkin belum mengerti bahayanya corona. Ada juga sebagian yang keluar masuk, jadi belum terlalu lockdown banget. Ada rencana pulang kampung Tante? Tante biasanya sih setahun sekali pasti pulang Nasya lebaran. Cuman kalau keadaannya kayak gini, lagi pandemi corona ini, mungkin diundur atau lihat keadaan. Diundur dulu pulang kampungnya, keadaannya gimana ya kan. Bisa aja sih maksain pulang, cuman kasihan keluarga di kampung kan. Sayang, kita nggak tahu kita pulang bawa karir virus apa enggak kan. Jadi ditunda aja dulu pulang kampung. Benar juga tuh Tante Ira. Oh ya, menurut Tante, gimana sih penanganan terhadap wabah ini? Pemerintah emang lamban ya, kalau Tante Nina itu lamban dalam menyikapi kasus corona ini, tidak seperti negara-negara lain. Harusnya dari awal-awal kasus ini masih sedikit, pemerintah harus lockdown banget, jadi tidak menerima penerbangan dari laut juga, dan orang-orang asing. Ini kan masih ada orang-orang asing datang ke negara kita kan, jadi sehingga masih juga yang pulang-pulang kampung mudik, jadi masih belum terlalu lockdown banget. Pemerintah memang kurang sigap dan kurang tegas kalau menurut Tante. Harapannya mungkin pemerintah lebih tegas ya. Oke Tante Ira, terima kasih ya. Salam untuk keluarga di sana. Sama-sama Nasya. Oke, sekarang Nasya mau ketemu Om Syahrul Rahmat yang sekarang berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Om Syahrul ini kampungnya di Bukit Tinggi. Halo Om Syahrul. Halo Nasya. Apa kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Di Tanjung Pinang ada karantina wilayah juga Om? Sampai sekarang di sini belum ada ya, pemerintah belum menetapkan untuk ada keputusan buat lockdown ataupun karantina wilayah. Akan tetapi sampai sekarang untuk beberapa kegiatan-kegiatan di luar ruangan itu sudah dibatasi. Beberapa tempat-tempat hiburan seperti kafe juga udah mulai tutup. Dan beberapa instansi pemerintahan, mungkin semua ya, itu sudah tidak lagi memperlakukan masuk kantor, tapi sudah bekerja dari rumah. Dan Om sendiri pun sudah 2 minggu belakangan itu sudah nggak masuk kantor lagi, Nas. Jadi untuk sekitar 3 minggu ke depan, Om pun nggak bakal masuk kantor karena sudah ada aturan atau himbauan untuk melakukan pekerjaan dari rumah. Oh gitu ya Om. Ada rencana pulang kampung Om jelang bulan Ramadan ini? Kalau untuk pulang kampung sih sebenarnya ada ya. Pasti ada keinginan untuk pulang kampung barang untuk sebentar. Ya tapi untuk dengan kondisi yang saat sekarang ini, kayaknya keinginannya diundur dulu. Karena takutnya nanti kan kalau walaupun kita terlihat sehat, nanti kan tidak tahu ya di kampung itu seperti apa. Dan di perjalanan ke kampung itu nanti bagaimana. Daripada kita menularkan atau membawa dampak buruk kepada orang-orang yang di kampung, yang penting kita tak usah pulang kampung dulu deh. Tetap di rantau aja bertahan. Apa nih imbauannya Om kepada perantau Minang yang belum bisa pulang? Ya untuk perantau-perantau yang lain, Om yakin pasti semuanya pada pengen pulang kampung ya, karena pasti rindu kampung halaman juga. Apalagi di tengah wabah seperti ini, harus dikarantina atau harus mengisolasi diri di rumah.
Tapi ya kalau kita pulang kampung kan takutnya nanti kita akan membawa dampak buruk bagi orang-orang yang di kampung. Ya untuk itu mungkin kepada teman-teman perantau, kawan-kawan perantau lain, ya kita sama-sama bersabar dulu. Mudah-mudahan wabah ini segera habis, segera selesai dan kita bisa pulang kampung sama-sama. Amin. Terima kasih ya Om Syahrul. Dadah. Nasya, dadah. Jaga kesehatan ya. Iya, sama-sama ya Om. Sekarang Nasya terhubung dengan Unidina Elvi Pama Gustin, orang Solo yang sedang kuliah di Hyderabad, India. Halo, assalamualaikum Nasya. Waalaikumsalam Unidina. Bagaimana kabarnya di sana? Alhamdulillah Uni di India dalam keadaan baik-baik saja dan semoga akan tetap dalam keadaan sehat walafiat sampai nanti pulang ke Indonesia. Amin. Di tempat Uni sekarang sudah lockdown ya? Ya, memang betul ya, di India terutama di state Uni di Telangana sudah diberlakukan lockdown wilayah, dan khusus kampus Uni sejak tanggal 15 Maret itu sudah diberlakukan lockdown. Jadi para mahasiswa asing yang memang tidak bisa pulang seperti Kak Uni ya stay di hostel, sudah stay di hostel saja selama 3 minggu ya, kita nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi ya sejak diberlakukan lockdown aktivitas kita memang berubah. Yang biasanya di India itu crowded, padat, itu jalanan sepi. Kemudian banyak kantor-kantor atau perusahaan tutup, mal-mal juga tutup, tempat-tempat wisata juga tutup. Karena pemerintah India memang sangat ketat dalam hal lockdown seperti ini. Jika ada yang keluar yang memang hanya untuk jalan-jalan itu udah dipanis lah, dihukum. Kadang-kadang ada yang dipukul pakai tongkat gitu. Ih, ngeri banget. Kuliah Uni di sana bagaimana? Kalau untuk perkuliahan Uni sih memang iya. 3 minggu ini kita memang lockdown, memang tidak ada kuliah tatap muka karena para mahasiswa India itu dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Jadi ya totally hanya mahasiswa asing yang ada di kampus, yang tinggal di hostel kampus. Dan walau kita lockdown, perkuliahan tetap seperti biasa, yaitu melalui online. Kami kuliah melalui Skype, melalui Zoom. Terkadang ada dosen yang memberi tugas melalui Google account, Google Form, Google Classroom gitu. Tetap padat juga kuliah kita. Kadang dosen ada yang memberi satu artikel atau satu buku yang untuk suruh dibaca selama seminggu, kemudian diberi quiz ya, seperti itulah keadaan atau situasi di kampus kita. Dan khusus bagi mahasiswa yang tinggal di hostel kampus, kita setiap 3 kali seminggu itu dites kesehatan, dicek kesehatan di health center. Tes apakah tensi kita, kemudian tekanan darah kita, kemudian apakah kita ada simptom demam atau batuk seperti itu. Tapi sejauh ini seluruh mahasiswa asing alhamdulillah sehat walafiat. Nggak mau pulang kampung Uni? Sabana pengen pulang, malah pengen merayakan Idul Fitri sebenarnya di kampung, tapi melihat kondisi serupa itu Uni memilih ya untuk mengalah demi kesehatan keluarga untuk tetap tinggal di India dulu, dan kemungkinan ya merayakan Idul Fitri di India. Apa yang ingin Uni sampaikan kepada perantau Minang yang bernasib sama, belum bisa pulang kampung? Kita sama-sama perantau ya, perantau Minang yang tidak bisa pulang kampung ya, untuk sementara wak basah-basah dulu, karena memang keadaan Iko memang di luar kehendak kita. Tapi setiap yang terjadi itu pasti adalah jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jalani, tetap bersabar, karena bukan kita tidak sendiri. Saya juga tidak bisa pulang, tapi pesan tetap bersabar, tetap komunikasi sama orang rumah biar mereka tidak khawatir dengan keadaan kita yang dirantau. Dan harapannya semoga kasus ini cepat berlalu, karena tidak mudah bagi kita untuk lockdown, karena lockdown di India itu memang total. Dan kita memang tidak bisa juga pulang karena penerbangan internasional itu ditutup semuanya, dan
Uni berharap lockdown ini dibuka atau penerbangan internasional ini bulan Juni udah dibuka kan, dan Uni bisa pulang kampung. Oke Uni Dina, terima kasih ya. Semoga kondisi di sana semakin Nasya. membaik. Semoga Nasya dan para kru yang di Minang juga dalam keadaan sehat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Sama-sama Uni. Waalaikumsalam. Oke, ayo sekarang kita pindah ke Bang Fajrul Habibi yang berada di Nogata Riverside Park, Fukuoka, Jepang. Bang Fajrul ini asli Padang loh. Ternyata lagi musim semi nih di sana. Sakuranya bermekaran, cantik. Halo Bang, apa kabar? Halo Nasya, alhamdulillah kabar baik. Arigato. Bang, kalau di sana sekarang gimana kondisinya saat wabah corona ini? Kondisi di sini alhamdulillah masih normal seperti biasa. Tidak ada sistem lockdown yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Namun untuk pencegahan terjadi penularan, banyak tempat wisata yang ditutup sementara oleh pemerintah Jepang itu sendiri. Oh gitu, ada kepingin pulang kampung Bang? Keinginan pulang kampung pastinya ada ya, berkumpul bareng keluarga dan orang-orang tersayang. Namun akibat pandemi ini banyak kedatangan ataupun kepulangan ke Indonesia yang ditunda sementara. Menurut Abang gimana tuh perantau yang pulang kampungnya ditunda sementara? Bagi kedatangan ataupun kepulangannya yang ditunda sementara, diharapkan lebih bisa bersabar dan semoga pandemi COVID-19 ini segera cepat berlalu. Baik, oke Bang. Terima kasih ya. Sama-sama, dadah. Dadah. Nasya sekarang pindah ke Sydney, Australia. Ada Bang Ilham Al-Majid yang kampungnya di Pariaman. Halo Bang Ilham, bagaimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar sampai sekarang masih aman-aman aja ya, walaupun kita nggak boleh keluar rumah. Bang, gimana kondisi di sana sekarang? Keadaan sekarang ini ya bisa dibilang udah lockdown ya, jadi nggak ada yang boleh keluar rumah. Yang boleh keluar rumah cuman buat orang yang ada keperluan seperti pergi kerja atau pergi beli obat atau pergi ke supermarket gitu, misalnya beli makanan. Oh gitu, ada niat pulang kampung nggak Bang? Buat pulang ke Indonesia mungkin ada ya, tapi kalau karena keadaannya sekarang jadi kayak gini ya kita nggak bisa pulang karena airport tutup. Terus ya kuliah lah, jadi tahun ini nggak pulang dulu. Bang, apa nih pesan-pesan untuk perantau Minang yang belum bisa pulang kampung akibat wabah ini? Buat perantau Minang yang berada di luar negeri atau masih di luar Minangkabau itu adalah stay safe, selalu jaga diri dan kuatkan hati. Jika tidak bisa pulang tahun ini, berkumpul sama keluarga. Ya, itu aja. Oke Bang, terima kasih ya. Sampai jumpa di cerita Nasya selanjutnya setiap Rabu siang. Tetap jaga kesehatan ya. Dan semoga wabah ini cepat berakhir. Dadah.